Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kembali bertemu dengan Ibu Amara dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar bisa selalu mengikuti proses belajar mengajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang dan juga pengaruh perkembangan konversi lahan terhadap perubahan ruang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang masih ingat gak ya minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya benar, minggu lalu kita mempelajari faktor ketersediaan sumber daya alam, mulai dari jenis-jenis barang tambang, sumber daya alam hayati, sampai sumber daya alam non-hayati, dan juga persebarannya di antara negara-negara ASEAN. Di sini ada yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkan jenis-jenis barang tambang apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Ya benar, minggu lalu kita mempelajari 5 jenis barang tambang. Ada minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan besi. Selanjutnya, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkan apa itu sumber daya alam hayati? Ya benar, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari organisme hidup atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti matahari, angin, air, dan sebagainya. Karena kalian semua masih ingat materi pelajaran minggu lalu, baiknya kita segera mulai membahas materi pembelajaran hari ini. Materi yang pertama adalah pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Iptek di sini terbagi menjadi dua, ada teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Kita akan mempelajari teknologi transportasi terlebih dahulu. Teman-teman ada yang tahu apa itu transportasi? Ya benar, transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Wahana di sini adalah alat transportasi seperti mobil, motor, sepeda, pesawat, kereta, dan lainnya. Transportasi juga digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Alat transportasi yang digunakan masyarakat pada zaman dahulu ada kereta kuda dan kereta dorong. Kereta kuda adalah alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Kereta kuda hanya mampu memuat 5-6 penumpang. Dan wilayah jangkauannya pun relatif tidak jauh karena menggunakan kuda sebagai alat penggeraknya. Yang kedua ada kereta dorong. Kereta dorong menggunakan tenaga kuda atau tenaga manusia untuk menggerakkannya. Biasanya digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat transportasi pada zaman dahulu hanya dapat memuat muatan yang relatif sedikit dan juga hanya mencapai jangkauan yang relatif tidak jauh. Maka dari itu, manusia mulai berpikir bagaimana caranya dapat
Karena keterbatasan itulah manusia mulai berpikir bagaimana caranya menciptakan suatu alat transportasi yang dapat memuat banyak manusia atau banyak barang dan dapat menjangkau wilayah yang sangat jauh, dari mulai menjangkau wilayah antar provinsi, antar pulau, antar negara, bahkan sampai antar benua. Nah, maka dari itu terciptalah transportasi atau alat transportasi seperti yang tertera di gambar. Mulai dari bis, mobil taksi, sepeda motor, LRT, ada bajai, dan juga ada sepeda. Dalam pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mengenal dua istilah. Yang pertama ada discovery dan yang kedua ada invention. Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Lebih singkatnya kita kenal dengan penemuan baru. Lalu invention adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru dengan mengkombinasi atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama yang sudah ada, atau lebih singkatnya inovasi. Yang akan kita bahas hari ini adalah kereta. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan pada zaman dahulu manusia menggunakan kereta kuda atau kereta dorong sebagai alat transportasi. Setelah diciptakan kereta kuda dan kereta dorong, akhirnya manusia berpikir untuk menciptakan alat transportasi yang lebih efektif dan efisien. Lalu terciptalah kereta uap. Kereta uap menggunakan bahan bakar batu bara. Nah, pada era itu, kereta uap menjadi alat transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Namun, harga tiketnya terbilang cukup mahal, dikarenakan harga bahan bakarnya atau batu bara itu sangat mahal. Maka dari itu, selain harga bahan bakarnya mahal, ternyata kecepatan dari kereta uap juga ibaratnya tidak cepat-cepat amat. Maka dari itu, ilmuwan atau manusia mulai berpikir untuk menciptakan jenis kereta lainnya yang mampu berjalan dengan lebih cepat dan lebih hemat bahan bakar. Maka dari itu diciptakan kereta listrik. Nah, kereta listrik ini adalah bagian dari inovasi atau invention dari kereta uap dan juga kereta kuda dan kereta dorong. Sampai di sini sudah bisa dipahami apa itu discovery dan invention? Jika sudah, kita akan lanjut kepada pembahasan perubahan ruang dan teknologi transportasi. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, maupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, pembangunan terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Contoh sederhananya, ketika teman-teman ingin membeli motor atau mobil. Kalau kita membeli motor, karena ukurannya relatif lebih kecil, akan mudah untuk menyimpannya. Kita bisa menyimpannya di ruang tamu ataupun di ruang keluarga. Lain halnya dengan ketika kita ingin membeli mobil. Kita harus memikirkan di mana tempat parkir untuk si mobil ini, karena mobil ini membutuhkan lahan yang cukup luas untuk digunakan sebagai area penyimpanannya. Sama halnya ketika pemerintah atau pihak swasta ingin menghadirkan suatu alat transportasi yang dapat digunakan secara massal atau alat transportasi publik. Misalnya, pemerintah ingin menghadirkan KRL sebagai alat transportasi publik. Yang dibutuhkan selain gerbong kereta, alat pembangkit listrik, dan juga relnya, tentunya pemerintah membutuhkan stasiun sebagai tempat
naik dan turunnya penumpang. Nah, untuk membangun stasiun tersebut kita membutuhkan lahan yang cukup luas. Maka dari itu biasanya pemerintah atau pihak swasta melakukan konversi lahan. Baik konversi lahan dari area perkebunan atau pertanian ataupun dari area pemukiman. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Dampak positif yang pertama adalah efisiensi waktu perjalanan. Dengan menggunakan alat transportasi yang sudah maju saat ini, kita dapat menjangkau atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, bagi masyarakat desa, transportasi dibutuhkan untuk memobilisasi hasil pertanian atau perkebunan ke kota. Lalu, dampak negatifnya ada 3. Yang pertama, pencemaran udara dan pencemaran suara. Yang kedua, berkurangnya area pertanian untuk pembangunan fasilitas transportasi seperti bandara, stasiun, dan lainnya. Yang terakhir, kelangkaan minyak bumi sebagai bahan bakar alat transportasi. Selain teknologi transportasi, ada juga teknologi komunikasi yang mempengaruhi perubahan ruang. Komunikasi adalah cara manusia untuk saling berhubungan atau saling berinteraksi. Cara komunikasi pertama kali diajarkan oleh seorang ibu kepada anaknya. Media komunikasi tersebut kita kenal sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia dan besar di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi juga memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, gempa dan tsunami yang terjadi di Banten belum lama ini dapat diketahui oleh masyarakat yang berada di Papua, yang ada di Kalimantan, maupun yang ada di area sekitar Jabodetabek. Informasi itu didapat melalui perkembangan teknologi komunikasi seperti media sosial. Biasanya ketika ada gempa atau tsunami, di Twitter itu suka langsung rame ya. Suka ada yang nanya, kok kayaknya tadi ada getar-getar kayak gempa gitu. Nah, semakin banyak yang nge-tweet tentang gempa dalam suatu wilayah, biasanya langsung jadi trending topik. Nah, disitulah masyarakat mendapatkan informasi bahwa di suatu daerah atau di suatu wilayah sedang mengalami gempa. Efisiensi dan efektivitas jarak waktu dalam berkomunikasi. Nah, pada zaman dahulu, biasanya manusia apabila ingin bertukar kabar hanya bisa memanfaatkan surat melalui pos. Nah, surat ini tidak dapat sampai 1 atau 2 jam. Biasanya memerlukan beberapa hari ya untuk sampai ke alamat tujuannya. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi seperti handphone, laptop, komputer, dan lainnya, bertukar kabar menjadi lebih mudah tanpa harus memangkas jarak dan waktu yang cukup panjang. Lalu, perubahan yang terjadi sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi pada aspek sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi publik semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuka peluang baru bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan jual beli manusia. Di sini maksudnya jual beli manusia, baik jual beli organ tubuhnya, seperti contohnya ya, jual beli ginjal manusia ataupun manusia secara utuh. Jadi perdagangan manusia ini memanfaatkan platform online shop ataupun media sosial sebagai tempat jualannya. Lalu yang keempat, ada kerjasama luar negeri semakin mudah. Contohnya kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN, yaitu Asian Free Trade Area. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Yang pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan oleh pendatang. Contohnya, ketika seorang artis atau seorang influencer mengupload atau memposting foto ketika ia sedang ngasih makan rusa di tempat wisata Ranca Upas di Bandung. Ternyata postingan tersebut menggerakkan masyarakat lainnya untuk ikut mengunjungi Ranca Upas ini. Karena semakin meningkatnya pengunjung di Ranca Upas, masyarakat sekitar ataupun para pengusaha berinisiatif untuk membuka pusat-pusat perbelanjaan di daerah sekitar Ranca Upas dan juga tempat bermalam seperti villa dan hotel di sekitar Ranca Upas. Hal inilah yang nantinya akan menambah pendapatan daerah yang berujung pada penambahan atau bertambahnya pendapatan negara, baik dari pajak dan sewa tempat. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. Yang ketiga, barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Contohnya, misalnya nih, teman-teman ada yang follow akunnya Cristiano Ronaldo di Instagram ataupun Messi. Pada satu postingannya, Ronaldo atau Messi yang mengenakan jaket yang ternyata menarik minat kalian. Setelah kalian lihat dan cari informasinya, ternyata jaket tersebut dijual di toko yang berada di Amerika. Karena kalian ingin sekali memiliki jaket tersebut, akhirnya kalian memesan jaket tersebut melalui online shop dari Amerika. Nah, beberapa hari atau beberapa minggu kemudian, jaket tersebut bisa kalian miliki. Nah, itu adalah contoh dari barang-barang asing yang semakin mudah untuk dijangkau. Selanjutnya ada aspek budaya. Yang pertama, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, ada perubahan sistem nilai dan norma. Yang ketiga, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang keempat, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Teman-teman di sini ada yang masih ingat apa itu akulturasi? Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu bentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan unsur aslinya. Lalu perubahan nilai dan norma apa sih yang dapat dihasilkan ketika terjadi perkembangan teknologi? Setiap negara memiliki nilai dan normanya masing-masing. Nah, tidak semua norma dan nilai dan sistem nilai suatu negara cocok dengan nilai dan norma Indonesia.
ada beberapa yang bertentangan. Nah, yang bertentangan ini yang nantinya dikhawatirkan dapat merusak citra dan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, kecenderungan gaya hidup hedonis. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan pada aspek ekonomi, kita sekarang mudah sekali untuk mendapatkan suatu barang melalui online shop. Nah, karena keseringan buka online shop, kita jadi lebih sering belanja. Nah, itulah yang dikhawatirkan dari perkembangan iptek dalam meningkatkan gaya hidup hedonis masyarakat. Selanjutnya ada aspek keamanan. Yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Teman-teman pernah mendengar kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono teleponnya disadap oleh Perdana Menteri Australia. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak negatif terhadap keamanan suatu negara. Bahaya ya ketika telepon kepala negara disadap oleh aktor politik dari negara lain, karena biasanya telepon kepala negara ini bersifat sangat rahasia. Lalu yang kedua ada narkotika dan obat terlarang semakin mendapat peluang pasar. Mobilisasi dari persebaran narkotika dan obat terlarang pun tidak dapat dihindarkan ketika ada kemajuan teknologi dan teknologi komunikasi dan transportasi. Yang ketiga, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Seperti contohnya adalah teroris. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Lalu, kerjasama ini juga mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Dengan adanya perjanjian AFTA, maka barang-barang yang akan diimpor dari negara antar ASEAN tidak akan dikenakan pajak bea cukai. Nah, itu adalah keuntungan dari adanya AFTA. Selanjutnya, kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa. Misalnya, Thailand dapat dengan mudah mengekspor beras ke Indonesia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya tanpa adanya hambatan dari pajak bea cukai. Tanpa adanya pajak bea cukai memungkinkan harga beras ini jauh lebih murah. Kita masuk ke materi yang ketiga. Masih semangat kan teman-teman? Materi ketiga adalah pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan. Pernahkah kalian mendengar Singapura melakukan reklamasi untuk memperluas daratan? Reklamasi adalah alih fungsi lahan pantai menjadi daratan. Reklamasi merupakan salah satu bentuk alih fungsi lahan atau konversi lahan. Selain itu,
Mengubah area pertanian dan perkebunan menjadi area pemukiman dan industri juga cara untuk mengkonversi lahan. Di sini ada dua foto atau dua gambar yang menampilkan proses reklamasi. Lalu gambar yang kedua ini menunjukkan hasil dari pembangunan yang berada di area reklamasi. Konversi lahan pertanian. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, seperti di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan lainnya. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular. Artinya, ketika satu petak sawah telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak itu pun juga akan rawan dikonversi. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggir kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, antara lain, yang pertama, pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Yang kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan lahan terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memiliki akses yang lebih mudah. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku lahan pertanian. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi area industri. Seperti yang pertama, lahan pertanian berkurang, yang membuat produktivitas pangan dari pertanian pun ikut menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanahnya, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular. Artinya ketika satu petak sawah sudah dikonversi menjadi lahan industri ataupun lahan pemukiman, maka petak sawah lainnya pun berpotensi untuk dikonversi juga, yang nantinya akan mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang terakhir adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman pasti akan menimbulkan dampak. Adapun dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang, sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau. Lalu yang keempat, berkurangnya lahan resapan air. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan materi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya adalah membuat mind mapping. Buatlah mind mapping sekreatif mungkin, baik di kertas lembar ataupun kalau kalian memiliki aplikasi Pinterest ataupun Canva dan juga bisa mengolahnya, maka dibolehkan untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat mind mapping. Mind mappingnya Ibu harapkan disertakan gambar atau hiasan dan juga menggunakan spidol atau pensil warna. Untuk pembagian materinya, nomor absen 1-9 membuat mind mapping dari materi pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang, baik teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Untuk nomor absen 10-18 membuat mind mapping dari materi pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi.
Untuk nomor absen 19 sampai 27 membuat mind mapping dari pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Untuk nomor absen 28 sampai 36 membuat mind mapping dari pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 18 September 2020 di Google Classroom. Kumpulkannya di classwork tugas 2. Ibu tunggu ya hasil tugasnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung posting pertanyaannya di Google Classroom atau langsung WA Ibu Amara. Mohon maaf apabila apa yang Ibu sampaikan ada yang keliru atau ada yang kurang tepat. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Selamat dan semangat belajar untuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.